Siapa sangka, di balik seragam office boy yang lusuh dan sering dibentak, tersimpan kecerdasan yang mampu mengguncang dunia bisnis. Inilah kisah Arka, pria yang dianggap remeh namun ternyata diam-diam menguasai bahasa Rusia dan menjadi penyelamat saat sang CEO cantik hampir kehilangan segalanya. Akankah kehormatan Arka diakui? Atau justru ia tetap menjadi bayangan di tengah dinginnya gedung pencakar langit? Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Valerius Group. Lantai 25. Kawasan bisnis elit yang setiap inci lantainya memancarkan aroma kesombongan. Di antara kesibukan staf berdasi, ada satu sosok yang bergerak sunyi. Namanya Arka. Ia bukan manajer, bukan pula staf ahli IT, melainkan hanya seorang petugas kebersihan, atau yang biasa dipanggil office boy. Seragamnya pudar di bagian bahu, tanda terlalu sering dicuci dan dipakai bekerja keras. Waktu menunjukkan pukul 5:55. Ini adalah waktu keramat bagi Arka. Dengan nampan di tangan, ia melangkah hati-hati menuju ruangan paling besar dan paling dingin di lantai itu. Ruangan sang CEO, Clarissa. Arka tahu betul aturannya. Kopi hitam pekat, tanpa gula, suhu harus pas, dan tidak boleh ada tumpahan sedikit pun di tatakan cangkir. Semuanya harus tersaji 5 menit sebelum Clarissa datang. Setelah meletakkan cangkir di meja marmer yang mengkilap, tangan Arka merogoh saku celana, mengeluarkan secari kertas kuning kecil. Di sana ia menggambar sebuah wajah tersenyum yang konyol dengan tulisan cakar ayam. Semangat Bu Bos. Jangan lupa sarapan. Ia menempelkannya di samping cangkir kopi. Baru saja Arka hendak keluar, pintu ruangan terbuka lebar. Clarissa masuk dengan langkah tegap. Wajahnya cantik luar biasa, namun tatapannya tajam setajam silet. Clarissa berhenti sejenak, melirik meja kerjanya, lalu menatap Arka yang berdiri mematung di dekat pintu. "Arka," panggil Clarissa dingin. "Iya, Bu," jawab Arka sambil menundukkan kepala. Kedua tangannya saling meremas karena gugup. "Meja saya kenapa masih ada debu di ujung sana? Kamu niat kerja atau tidak?" sergah Clarissa sambil menunjuk sudut meja yang sebenarnya sudah bersih mengkilap. Clarissa memang sedang pusing memikirkan nasib perusahaan. Sayangnya, Arka sering menjadi sasaran pelampiasan kekesalannya. "Maaf, Bu. Tadi sudah saya lap. Mungkin debu dari AC. Saya bersihkan lagi sekarang," ujar Arka buru-buru. Clarissa menghela napas panjang lalu duduk di kursi kebesarannya. Matanya tertuju pada kertas kuning kecil di samping kopinya. Ia mengambil kertas itu, membacanya sekilas. Sudut bibirnya hampir saja terangkat membentuk senyuman. Tapi ia segera menahannya. Gengsinya terlalu tinggi. Dengan gerakan cepat, ia memasukkan kertas itu ke dalam laci meja paling atas, bergabung dengan ratusan kertas kuning lainnya yang diam-diam ia kumpulkan selama setahun ini. "Sudah, keluar kamu. Jangan ganggu konsentrasi saya. Dan ingat, nanti siang ruang rapat harus steril sebelum jam 1, perintah Clarissa tanpa menatap Arka. "Baik, Bu. Permisi." Arka membungkuk sopan dan keluar dari ruangan. Pikirannya tidak fokus pada debu, tetapi pada sebuah e-book yang baru ia unduh tadi malam. Sebuah buku tentang ekonomi makro Rusia. Jam istirahat pun tiba. Di saat karyawan lain berbondong-bondong menuju kantin atau memesan makanan enak lewat aplikasi ponsel pintar, Arka justru melipir ke pintu darurat di pojok lorong. Tempat itu sepi, hanya ada suara dengungan mesin pendingin gedung yang monoton. Arka duduk di anak tangga beton yang dingin. Ia tidak makan nasi padang atau soto daging. Di tangannya hanya ada setangkup roti tawar yang ia bawa dari rumah, dan sebotol air putih. Namun, bukan makanan yang menjadi fokusnya. Arka mengeluarkan sebuah buku tebal yang sampulnya sudah terkelupas dan halaman-halamannya keriting, karena sering dibuka. Itu adalah buku sastra Rusia karya Dostoevsky yang ia beli di pasar loak. Ia memasang penyuara telinga yang kabelnya sudah dilakban sana-sini ke telinganya. Mulut Arka komat-kamit menirukan suara dari rekaman audio yang ia dengar. Pelafalannya terdengar aneh bagi orang awam, namun bagi telinga yang terlatih, nada bicaranya sangat presisi. Ia mengulang kata demi kata dengan penuh kesungguhan. Bunyi huruf-huruf Rusia yang tegas dan bergetar mengalir dari bibirnya dengan sangat fasih.
Arka sadar diri. Ia hanyalah anak yatim piatu yang tidak punya ijazah tinggi. Gajinya hanya cukup untuk bayar kontrakan petak dan makan seadanya. Di mata orang-orang berdasi di kantor Valerius Group ini, ia mungkin hanya debu di ujung sepatu. Tapi di tangga darurat yang sunyi ini, Arka sedang membangun mimpinya. Ia percaya satu-satunya cara untuk mengubah nasib dan hanya mungkin agar suatu saat ia pantas bersanding dengan wanita sekelas Clarissa, adalah dengan mengisi otaknya dengan ilmu yang tidak dimiliki orang lain. Tanpa ia sadari, hari itu akan menjadi hari yang mengubah hidupnya selamanya. Suasana kantor yang tadinya hanya diisi oleh suara ketikan papan tik dan ring telepon tiba-tiba berubah menjadi sangat tegang menjelang siang. Awan mendung seolah menggantung tepat di atas kepala Clarissa. Hari ini adalah hari penentuan. Delegasi investor raksasa dari Moskow, Rusia, akan tiba dalam hitungan jam. Ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah nyawa bagi Valerius Group yang sedang goyah. Jika investasi ini gagal, ratusan karyawan terancam kehilangan pekerjaan dan warisan keluarga Clarissa akan lenyap begitu saja. Clarissa sedang memeriksa kembali dokumen presentasi di ruangannya ketika ponsel pribadinya bergetar. Nama agen penyedia jasa penerjemah muncul di layar. Clarissa menggeser tombol hijau dengan perasaan tidak enak. "Halo, Pak Rudi. Penerjemah kami sudah di jalan, kan? Delegasi akan sampai 1 jam lagi," tanya Clarissa tanpa basa-basi. Hening sejenak di ujung telepon sebelum suara panik dari seberang sana terdengar. "Bu Clarissa, mohon maaf sekali. Penerjemah terbaik kami yang dijadwalkan untuk Ibu baru saja mengalami kecelakaan beruntun di tol, kakinya patah dan sekarang sedang dilarikan ke rumah sakit." Wajah Clarissa seketika pucat pasi, seputih kertas di mejanya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. "Apa? Bapak jangan bercanda. Cari penggantinya sekarang juga. Saya bayar 2 kali lipat," teriak Clarissa. Suaranya bergetar menahan amarah dan ketakutan yang luar biasa. "Tidak bisa, Bu. Stok penerjemah bahasa Rusia level bisnis yang menguasai istilah teknik dan IT sedang kosong semua. Yang lain sedang bertugas di luar negeri. Maafkan kami, Bu," jawab suara di telepon itu sebelum sambungan terputus. Clarissa membanting ponselnya ke sofa. Ia memijat pelipisnya yang berdenyut keras. Habis sudah. Tanpa penerjemah, komunikasi dengan Nikolai Volkov, pimpinan investor yang terkenal sangat dingin dan hanya mau berbicara menggunakan bahasa ibunya, akan mustahil dilakukan. Nikolai dikenal sangat menghargai mitra yang memahami budaya serta bahasanya. Dengan langkah lebar, Clarissa keluar dari ruangannya menuju area kerja staf. Semua karyawan langsung terdiam melihat wajah bos mereka yang terlihat sangat kacau. "Dengarkan saya." Suara Clarissa menggema di seluruh ruangan. "Penerjemah kita kecelakaan. Sekarang saya tanya, siapa di antara kalian, manajer, staf ahli, atau siapapun yang bisa bahasa Rusia? Bukan sekadar apa kabar, tapi bahasa bisnis dan teknologi. Siapa?" Hening. Tidak ada satupun tangan yang terangkat. Para manajer lulusan luar negeri itu hanya saling pandang dan menunduk. Mereka fasih bahasa Inggris, tapi bahasa Rusia adalah kelemahan mereka semua. Keheningan itu terasa sangat menyakitkan bagi Clarissa. Ia merasa dikelilingi oleh orang-orang pintar yang tidak berguna di saat genting. Keheningan di ruang kerja itu terasa mencekam. Clarissa tertawa getir, matanya mulai berkaca-kaca karena putus asa. "Jadi tidak ada satupun?" "Tidak ada," ucapnya lirih. "Hebat. Kita semua akan jadi pengangguran besok pagi." Di sudut ruangan dekat area pantry, Arka berdiri mematung dengan kain pel di tangannya. Ia mendengar semuanya. Ia melihat kepanikan di mata wanita yang diam-diam ia kagumi itu. Bibir Arka sedikit terbuka, ingin sekali ia mengangkat tangan dan berkata bahwa ia bisa membantu. Tapi rasa minder menahannya. Siapa yang akan percaya pada seorang office boy di tengah krisis para elit berdasi ini? Arka hanya bisa menunduk, meremas gagang pelnya erat-erat, sementara Clarissa kembali masuk ruangannya dengan membanting pintu, membawa serta harapan yang nyaris padam. Napas Clarissa terasa berat. Seolah oksigen di lantai 25 itu mendadak menipis. Bayangan kebangkrutan perusahaan menari-nari di pelupuk matanya. Ia butuh air. Ia butuh ketenangan sejenak sebelum menghadapi badai yang sebenarnya. Dengan langkah gontai,
Clarissa menyeret kakinya menuju pantry di ujung lorong. Ruangan kecil itu biasanya menjadi tempat pelarian karyawan untuk sekadar menyeduh kopi. Namun siang ini, pantry itu tampak sunyi. Saat tangannya hendak meraih gelas di rak, gerakan Clarissa terhenti di udara. Telinganya menangkap suara percakapan. Bukan gosip murahan, dan bukan pula keluhan tentang gaji. Suara itu terdengar berat, maskulin, dan menggunakan bahasa yang terdengar sangat rumit dengan banyak getaran huruf R yang tegas. Clarissa menajamkan pendengarannya. Suara itu berasal dari balik partisi tempat penyimpanan alat kebersihan. Itu suara Arka. Tapi bahasa apa yang dia gunakan? Da, ja ponimayu. No jestli if uslovianenye, my dolzi odkazatsha. Clarissa terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia pernah mendengar aksen itu di film-film dokumenter tentang Moskow. Dengan rasa penasaran yang memuncak, Clarissa melangkah pelan, mengintip dari celah partisi. Pemandangan di depannya sungguh kontras dan tidak masuk akal. Di sana ada Arka, masih dengan seragam birunya yang agak kusam, sedang berjongkok memeras kain pel di ember. Namun, sebuah ponsel butut disandarkan di botol pembersih kaca, menampilkan wajah seorang pria berwajah tegas di layarnya. Mereka sedang melakukan panggilan video. Arka kembali berbicara. Kali ini nadanya lebih tegas sambil tangannya sibuk menggosok noda di lantai. Mai trebuyem, chtobi oni uvashali nashi standarti. Eto vopros principa, Nikolai. Clarissa menutup mulutnya dengan tangan, menahan pekikan kaget. Pelafalan Arka itu bukan pelafalan pemula. Intonasinya, penekanannya, bahkan desah napasnya terdengar sangat natural. Persis seperti pebisnis Rusia yang sering ia lihat di berita internasional. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang pemuda yang sehari-hari hanya menunduk saat disuruh membuang sampah bisa berdebat soal prinsip dan standar dalam bahasa Rusia yang begitu fasih? Arka tertawa renyah menanggapi temannya di layar ponsel. Ah, kawan, aku cuma ingin kerja di sana kalau tabunganku sudah cukup. Gajinya lumayan buat renovasi makam ibu, ucap Arka. Kali ini beralih ke dialek Rusia yang lebih santai namun tetap terdengar sangat luas. Clarissa mundur selangkah tanpa sadar. Kakinya menyenggol tempat sampah logam hingga menimbulkan bunyi dentang yang nyaring. Arka tersentak kaget. Ia refleks mematikan sambungan teleponnya dan menoleh cepat. Matanya membelalak lebar saat melihat sang CEO berdiri kaku di depannya dengan wajah pucat dan mata yang menatapnya seolah ia adalah makhluk dari planet lain. Rahasia kecil Arka di sudut pantry itu kini telah terbongkar di depan orang yang paling tidak ia duga. Suasana di pantry yang hening seketika pecah saat Clarissa melangkah maju dengan tatapan yang sulit diartikan. Tanpa aba-aba, Clarissa maju 2 langkah dan mencengkeram pergelangan tangan Arka yang masih basah oleh air perasan kain pel. Cengkeraman itu sangat kuat, menyalurkan rasa urgensi yang tidak bisa dibantah. Arka tersentak hebat, matanya membelalak panik, jantungnya serasa mau copot. Seumur hidup bekerja di gedung ini, belum pernah ada atasan yang menyentuhnya. Apalagi sang CEO yang terkenal sangat menjaga jarak itu. Ikut saya sekarang, perintah Clarissa dengan nada yang tidak menerima penolakan. Thea, tapi Bu, saya belum selesai ngepel. Lantainya masih licin. Nanti ada yang jatuh. Gagap Arka mencoba menahan kakinya agar tidak terseret. Pikiran buruk berkecamuk di kepalanya. Apakah dia akan dipecat karena ketahuan bermain ponsel saat jam kerja? Apakah dia akan dilaporkan ke bagian keamanan? Clarissa tidak peduli. Ia terus menarik Arka keluar dari pantry, melewati lorong kantor yang sibuk. Karyawan lain yang melihat kejadian itu melongo. Pemandangan langka dan aneh tersaji di depan mata mereka. CEO mereka yang anggun sedang menyeret seorang office boy lusuh layaknya, seorang ibu yang menyeret anak nakal pulang ke rumah. Sesampainya di ruangan CEO, Clarissa langsung menghempaskan tangan Arka. Ia menekan tombol intercom di mejanya dengan kasar. Sinta, belikan setelan jas pria warna biru gelap ukuran L, model slim fit, kemeja putih bersih, dan sepatu pantofel ukuran 42. Sekarang, saya kasih waktu 10 menit. Kalau telat, kamu angkat kaki dari sini. Arka berdiri mematung di tengah ruangan yang dingin itu, memeluk dirinya sendiri. Bau karbol dan keringat di bajunya terasa sangat kontras dengan aroma pewangi ruangan lavender yang mewah di sana. Bu, saya mau dipecat ya.
Maafkan saya, Bu. Saya janji tidak akan teleponan lagi. Suara Arka bergetar hampir menangis. Clarissa berbalik menatap Arka tajam. Siapa yang mau pecat kamu? Mulai detik ini sampai rapat selesai, kamu bukan office boy. Kamu adalah asisten pribadi dan penerjemah saya. Penerjemah? Tapi Bu, saya cuma belajar dari aplikasi dan buku loak. Saya tidak punya sertifikat. Arka mencoba menolak, merasa dirinya tidak pantas berada di jajaran elit. Saya tidak butuh sertifikat kertas kamu. Saya butuh kemampuan kamu yang tadi saya dengar di pantry. Potong Clarissa tegas. 10 menit kemudian, sekretaris Clarissa datang dengan napas ngos-ngosan membawa barang belanjaan. Clarissa mendorong Arka ke kamar mandi pribadi di dalam ruangannya. Mandi, ganti baju. Jangan keluar sebelum kamu terlihat seperti manusia yang layak duduk di meja rapat. Waktu berlalu terasa sangat lambat. Ketika pintu kamar mandi akhirnya terbuka, Clarissa yang sedang mondar-mandir gelisah sontak berhenti. Napasnya tercekat. Di hadapannya bukan lagi berdiri Arka si tukang pel yang kucel. Jas biru gelap yang pas di badan itu, membungkus tubuh tegap Arka dengan sempurna. Rambutnya yang biasa lepek kini disisir rapi ke belakang, menampilkan dahi dan sorot matanya yang ternyata sangat tajam. Ternyata di balik seragam petugas kebersihan yang kedodoran itu, tersimpan paras yang sangat tampan dan berwibawa. Namun ada satu yang mengganggu pemandangan. Dasi Arka miring dan simpulnya berantakan. Clarissa mendecakkan lidah. Rasa perfeksionisnya terusik. Tanpa sadar ia melangkah mendekat. Kamu ini, pasang dasi saja tidak becus, omel Clarissa pelan. Tangannya terulur meraih kerah ke meja Arka. Jarak mereka kini terhapus. Sangat dekat. Begitu dekat hingga Arka bisa mencium aroma parfum mahal Clarissa yang memabukkan, campuran vanila dan mawar. Tangan Clarissa yang halus bergerak lincah memperbaiki simpul dasi di leher Arka. Arka menahan napas, tubuhnya kaku seperti patung. Ia bisa melihat lentik bulu mata Clarissa dari jarak sedekat ini. Tiba-tiba Clarissa mendongak untuk memastikan dasinya lurus. Tatapan mereka terkunci. Manik mata coklat terang milik Arka bertemu dengan mata hitam legam Clarissa. Waktu seolah berhenti berputar di ruangan itu. Clarissa merasakan desiran aneh di dadanya, sebuah detak jantung yang tidak beraturan. Cepat-cepat Clarissa menarik tangannya dan mundur selangkah sambil berdeham canggung untuk menutupi salah tingkahnya. Sudah rapi. Ayo, investor sudah menunggu di lobi. Ucap Clarissa terbata, memalingkan wajahnya yang sedikit memerah. Namun, jauh di lubuk hatinya, Clarissa tahu benteng pertahanannya baru saja retak. Pintu ruang rapat utama yang terbuat dari kayu jati tebal itu terbuka perlahan. Hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap kulit, namun atmosfer di dalamnya terasa jauh lebih membekukan. Di ujung meja panjang yang terbuat dari kaca, duduk seorang pria dengan perawakan raksasa yang memancarkan aura intimidasi yang sangat kuat. Nikolai Volkov. Ia mengenakan setelan jas abu-abu baja, dengan sorot mata sedingin salju Moskow. Nikolai tidak sendirian. Ia didampingi oleh 2 asistennya yang berwajah kaku. Saat Clarissa melangkah masuk dengan dagu terangkat, Nikolai hanya melirik jam tangan mewahnya sekilas, lalu menatap Clarissa dengan tatapan meremehkan. Di belakang Clarissa, Arka berjalan dengan langkah tegap. Meski telapak tangannya sedikit berkeringat di dalam saku celananya, Arka terus merapalkan doa dalam hati, meminta bantuan kepada Allah agar lidahnya tidak terpeleset. Selamat siang, Tuan Nikolai. Maaf membuat Anda menunggu, sapa Clarissa dalam bahasa Inggris dengan senyum ramah yang dipaksakan. Nikolai tidak membalas senyuman itu. Ia justru menoleh ke arah asistennya, dan mulai berbicara sangat cepat dalam bahasa Rusia. Suaranya berat dan kasar, sengaja dikeraskan seolah ingin menunjukkan dominasinya. Nikolai berkata bahwa pemimpin perusahaan ini tampak sangat lemah dan tidak berpengalaman, dan ia merasa sedang membuang-buang waktu datang ke tempat ini. Nikolai bahkan bergumam dalam bahasanya bahwa ia berencana menekan nilai investasi hingga ke titik terendah karena menganggap pihak Indonesia sedang dalam posisi terjepit. Clarissa hanya bisa terdiam. Ia tahu Nikolai sedang bicara tentangnya, tapi ia tidak mengerti arti pastinya. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan. Nikolai tersenyum miring, merasa di atas angin karena mengira tidak ada satupun orang di ruangan ini yang memahami ucapannya. Tiba-tiba,
Sebuah suara bariton yang tenang namun berwibawa memecah kesunyian. Господин Volkov, krasivoje derevo NF Segda Diet Horoshie Plodi, no nasha kompania eto ene derevo, eto stal. Arka melangkah maju satu langkah, berdiri sedikit di depan Clarissa seolah menjadi tameng pelindung. Wajahnya sangat tenang, tidak ada lagi jejak office boy yang gugup. Semua mata di ruangan itu sontak terbelalak. Nikolai yang tadinya bersandar malas di kursinya, seketika menegakkan punggung. Kalimat yang diucapkan Arka memiliki arti bahwa pohon yang indah tidak selalu memberikan buah yang baik. Tapi perusahaan kami bukan pohon, melainkan baja. Arka menatap mata Nikolai dengan sopan namun penuh keberanian, menantang dominasi pria Rusia itu. Anda tidak bisa menilai integritas Valerius Group hanya dari tampilan luar saja, Tuan Nikolai. Jika Anda mencari mitra yang hanya bisa tunduk, Anda salah alamat. Tapi jika Anda mencari kekuatan dan kecerdasan, mari kita mulai bicara angka. Lanjut Arka dalam bahasa Rusia yang sangat sempurna, bahkan dengan dialek Moskow yang sangat kental. Nikolai tertegun. Matanya yang tajam kini berbinar menatap Arka dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ia seolah tidak percaya mendengar bahasa ibunya diucapkan dengan begitu elegan oleh seorang pemuda lokal. Rasa bosan di wajah Nikolai lenyap seketika, berganti dengan ketertarikan yang nyata. Nikolai pun tertawa terbahak-bahak, suara tawanya menggelegar memenuhi ruangan. Luar biasa. Siapa namamu, anak muda? Tanya Nikolai, kali ini dengan nada yang jauh lebih hormat. Nama saya Arka, asisten pribadi Ibu Clarissa, jawab Arka merendah, lalu dengan sigap ia menarikan kursi untuk Clarissa. Clarissa duduk dengan jantung yang masih berdegup kencang, karena kaget sekaligus lega. Ia melihat bagaimana sikap Nikolai berubah 180 derajat, hanya karena beberapa kalimat dari Arka. Untuk pertama kalinya, Clarissa menyadari bahwa pria yang selama ini ia rendahkan, pria yang hampir saja ia usir dengan kasar, baru saja menyelamatkan harga dirinya dan masa depan perusahaannya di medan perang bisnis yang kejam. Negosiasi di ruang rapat yang awalnya mencekam berubah menjadi diskusi teknis yang sangat dinamis. Berkat perantaraan Arka, setiap butir kesepakatan dapat dijelaskan dengan sangat mendalam. Nikolai Volkov tidak hanya terkesan dengan penguasaan bahasa Arka, tetapi juga dengan pemahamannya tentang infrastruktur digital yang sedang dibangun Valerius Group. Setelah penandatanganan kesepakatan awal, Nikolai mengundang mereka untuk makan malam perayaan di sebuah restoran mewah bertema Eropa Timur di kawasan Jakarta Selatan. Suasana restoran itu sangat privat dengan pencahayaan temaram dan musik biola yang mengalun lembut. Namun, bagi Clarissa, makan malam ini terasa lebih panas daripada berada di depan tungku pembakaran. Nikolai membawa serta putrinya yang bernama Natasha, seorang wanita Rusia berambut pirang dengan kecantikan yang sangat mencolok dan mata biru yang tajam. Sejak hidangan pembuka berupa sup bit merah disajikan, Clarissa merasa dirinya perlahan-lahan menjadi tak kasat mata. Natasha, yang juga menguasai seluk-beluk bisnis ayahnya, seolah lupa bahwa ia sedang berada di meja makan dengan seorang CEO perusahaan mitra. Fokus wanita Rusia itu sepenuhnya tersedot pada Arka. Natasha duduk tepat di hadapan Arka dan tidak ragu-ragu untuk menunjukkan kekagumannya secara terbuka. Arka, aku tidak pernah menyangka akan bertemu pria sepertimu di kota ini. Caramu berbicara bahasa Rusia, aksenmu, itu sangat seksi, ucap Natasha tanpa canggung dalam bahasa Rusia, sambil menopang dagu dan menatap Arka dengan binar mata yang menggoda. Arka hanya tersenyum sopan sambil memotong daging steaknya dengan hati-hati. Terima kasih, Nona Natasha. Saya rasa bahasa adalah jendela jiwa, jadi saya mempelajarinya dengan segenap hati, jawab Arka diplomatis, tetap menjaga profesionalitasnya sebagai asisten Clarissa. Mendengar jawaban itu, Natasha tertawa renyah. Ia kemudian mengulurkan tangannya, menyentuh lengan jas Arka yang terbuat dari bahan wol berkualitas. Sentuhan itu ringan, namun bagi Clarissa yang duduk di samping Arka, gerakan itu terasa seperti serangan langsung ke jantungnya. Clarissa merasa darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Ia menusuk potongan brokoli di piringnya dengan garpu begitu keras, seolah sayuran itu adalah musuh bebuyutannya. Rasa cemburu yang aneh dan asing menjalari dada Clarissa. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mengapa ia harus marah? Arka hanya bawahannya, Arka hanya sedang menjalankan tugas untuk mengambil hati investor. Tapi melihat tangan Natasha yang masih menempel di lengan Arka, Clarissa tidak tahan lagi.
Ia merasa harus menarik kembali wilayah kekuasaannya. Dengan sengaja, Clarissa menyenggol gelas kristalnya hingga sedikit air tumpah ke arah Arka. "Aduh, maafkan saya, Arka. Saya tidak sengaja," ucap Clarissa dengan nada datar namun, matanya menatap Natasha dengan tatapan menantang. Arka yang memiliki refleks seorang office boy yang terlatih langsung menarik tangannya dari jangkauan Natasha dan mengambil serbet untuk membersihkan meja. "Tidak apa-apa, Bu. Biar saya bersihkan," ucap Arka sigap. Fokusnya kini kembali 100% kepada Clarissa. Clarissa tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang halus. "Terima kasih, Arka. Oh ya, tolong potongkan daging saya sekalian. Tangan saya agak pegal karena terlalu banyak menandatangani kontrak tadi siang," pinta Clarissa dengan nada manja yang belum pernah ia gunakan sebelumnya kepada siapapun di kantor. Natasha menatap interaksi itu dengan alis terangkat. Sebagai wanita, ia menyadari perubahan atmosfer yang mendadak. Ada aura kepemilikan yang sangat kuat memancar dari diri Clarissa. Makan malam mewah itu pun berubah menjadi medan perang dingin antara dua wanita cantik yang memperebutkan perhatian seorang pemuda yang beberapa jam lalu masih memegang tongkat pel. Matahari sudah lama tenggelam, digantikan oleh hamparan lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip seperti lautan permata di balik jendela kaca raksasa. Gedung Valerius Group sudah mulai sepi. Lampu-lampu di area staf sebagian besar sudah dipadamkan oleh sistem otomatis. Namun di lantai 25, lampu ruangan CEO masih menyala terang benderang. Clarissa belum mau pulang. Lebih tepatnya, ia belum mau membiarkan Arka pulang. Pikiran Clarissa dipenuhi rasa was-was yang tidak menentu. Ia membayangkan jika Arka pulang sekarang, pria itu pasti akan langsung membuka ponselnya dan membalas pesan-pesan menggoda dari Natasha, putri Nikolai Volkov yang agresif tadi. Bayangan Natasha yang terus mendekati Arka membuat perut Clarissa terasa mulas. Tidak, ia tidak boleh membiarkan itu terjadi, setidaknya tidak malam ini. "Arka, kamu jangan pulang dulu," ucap Clarissa tiba-tiba memecah keheningan ruangan. Ia pura-pura sibuk membolak-balik berkas di mejanya yang sebenarnya sudah selesai ia periksa sejak 1 jam yang lalu. Arka yang sudah siap menyandang tas ransel lusuhnya di balik jas mewah itu terhenti di ambang pintu. "Tapi Bu, ini sudah jam 9 malam. Rangkuman rapat tadi siang kan sudah saya kirim ke surel Ibu," jawab Arka dengan polos. "Saya butuh tinjauan manual. Ada beberapa poin teknis IT dan istilah Rusia yang menurut saya masih meragukan. Duduk sini, temani saya cek satu persatu," perintah Clarissa dengan nada bos yang dibuat-buat, padahal hatinya berdebar kencang karena telah berbohong. Arka menurut. Ia meletakkan tasnya dan duduk di sofa empuk yang berada di depan meja kerja Clarissa. Suasana menjadi sangat hening, namun bukan hening yang mencekam. Hanya ada suara detak jarum jam dinding dan suara napas mereka berdua yang saling bersahutan. Untuk mencairkan suasana yang kaku dan sekaligus menutupi suara perutnya yang mulai berbunyi, Clarissa memesan makanan lewat aplikasi. Bukan makanan restoran bintang 5, melainkan martabak manis rasa coklat keju kesukaannya. Setengah jam kemudian, pemandangan langka terjadi di ruangan elit tersebut. Di atas meja kerja kayu jati yang harganya puluhan juta rupiah, tersaji kotak martabak yang sedikit berminyak. Clarissa dan Arka makan bersisian. Sekat jabatan antara atasan dan bawahan seolah runtuh oleh manisnya susu kental manis dan lelehan coklat. Arka makan dengan lahap. Pipinya menggembung lucu seperti tupai yang sedang mengumpulkan kenari. Clarissa diam-diam mencuri pandang ke arah Arka. Ia baru menyadari bahwa di balik sikapnya yang selalu patuh dan kemampuannya yang jenius, Arka punya sisi kekanak-kanakan yang sangat menggemaskan. Tanpa sadar, Clarissa tersenyum sendiri. "Bu, kenapa senyum-senyum begitu? Ada yang aneh di muka saya?" tanya Arka bingung sambil terus mengunyah martabaknya. Clarissa tersentak lalu menunjuk sudut bibir Arka dengan jarinya. "Itu belepotan coklat. Makan kok seperti anak kecil saja," ucap Clarissa. Tanpa berpikir panjang, tangan Clarissa terulur dengan lembut. Ibu jarinya menyapu noda coklat di sudut bibir Arka. Gerakan itu begitu spontan, begitu intim. Kulit mereka bersentuhan. Arka membeku seketika. Tangannya yang sedang memegang potongan martabak berhenti di udara. Ia menatap Clarissa lekat-lekat dari jarak yang hanya tinggal sejengkal. Clarissa bisa melihat manik mata Arka yang bening memantulkan cahaya lampu ruangan. Waktu seolah berhenti berputar.
Debaran jantung Clarissa semakin kencang, suaranya seakan memenuhi telinganya sendiri. Ia buru-buru menarik tangannya kembali dengan wajah yang memanas hebat. Ia merasa sangat salah tingkah. "Maaf, tadi kotor sekali soalnya," gumam Clarissa sambil pura-pura sibuk mengambil tisu untuk menyembunyikan pipinya yang merona merah. Arka menelan ludahnya lalu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sangat tulus dan hangat yang jarang ia tunjukkan. "Terima kasih, Bu. Ibu kalau lagi tidak galak, ternyata cantik sekali ya. Lebih manis dari martabak ini." Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Arka tanpa ia sadari. Clarissa terpaku. Pujian itu terdengar sangat sederhana, tapi rasanya jauh lebih memabukkan daripada ribuan pujian palsu dari rekan bisnisnya yang lain. Malam itu, di ruangan kantor yang dingin, hati Clarissa menghangat. Ia tersadar bahwa ia sedang jatuh cinta pada asisten dadakannya ini. Pria yang selama ini ia panggil dengan sebutan office boy. Jarum jam sudah menunjuk angka 10 malam. Gedung Valerius Group benar-benar sunyi seperti kuburan beton raksasa. Setelah sesi lembur yang penuh debaran rasa itu, Clarissa dan Arka akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka melangkah masuk ke dalam lift khusus eksekutif yang dindingnya dilapisi cermin emas. Pintu lift tertutup perlahan, mengurung mereka berdua dalam kotak besi yang mulai meluncur turun dari lantai 25. Namun, nasib sepertinya belum ingin memisahkan mereka malam ini. Tiba-tiba lift tersentak keras membuat tubuh Clarissa terhuyung ke depan. Sedetik kemudian, mesin pendingin mati dan lampu di langit-langit lift padam total. Kegelapan pekat langsung menyergap, menyisakan kepanikan yang mencekik. Clarissa memekik tertahan. Ia memiliki trauma masa kecil, karena pernah dikurung di ruang gelap yang sempit. Napas Clarissa langsung memburu. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Kakinya lemas dan ia merosot jatuh. Duduk berjongkok di sudut lift sambil menutup telinganya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Bu Clarissa, Anda tidak apa-apa?" Suara Arka terdengar sangat khawatir di tengah kegelapan yang buta. "Jangan gelap. Tolong, jangan gelap," rintih Clarissa. Suaranya pecah oleh tangis ketakutan. Sosok CEO yang angkuh dan tangguh itu lenyap seketika, digantikan oleh wanita rapuh yang sangat butuh perlindungan. Cahaya putih terang tiba-tiba menyala. Arka menghidupkan fitur lampu senter dari ponselnya. Ia tidak berdiri menjauh, melainkan ikut duduk bersila di lantai lift tepat di samping Clarissa. Ia mengarahkan cahaya itu ke langit-langit agar pantulannya menerangi wajah Clarissa dengan lembut, bukan menyilaukan matanya secara langsung. "Ibu, lihat saya. Tarik napas. Bu, ada saya di sini. Ibu aman?" ucap Arka dengan nada suara yang sangat lembut namun tegas. Melihat wajah tenang Arka di bawah cahaya remang-remang, Clarissa refleks memegang lengan kemeja pria itu. Cengkeramannya sangat kuat sekali, seolah Arka adalah satu-satunya tiang pegangan di tengah badai yang mengamuk. Arka membiarkannya. Ia bahkan menggeser posisi duduknya lebih dekat, membiarkan bahu mereka bersentuhan untuk memberikan rasa aman yang lebih nyata. Perlahan, napas Clarissa mulai teratur. Dalam keheningan ruang sempit itu, rasa penasaran Clarissa kembali muncul mengalahkan rasa takutnya. "Arka," bisiknya parau. "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa orang secerdas kamu mau menjadi office boy? Kamu bisa bahasa Rusia, kamu mengerti sistem IT, kamu pintar. Kenapa kamu menyembunyikannya?" Arka tersenyum pahit. Matanya menerawang menatap pintu lift yang tertutup rapat. "Kemiskinan itu jahat, Bu. Dia memaksa kita untuk berhenti bermimpi sebelum kita sempat memulainya. Saya tidak punya biaya untuk melanjutkan kuliah setelah ibu saya meninggal. Tapi saya sadar, kalau saya menyerah pada keadaan, saya akan tetap miskin selamanya." Arka menarik napas panjang. "Makanya, setiap jam istirahat saya belajar. Saya memungut sobekan koran bekas atau buku tua yang ada tulisan asingnya. Saya mendengar rekaman gratisan. Saya hanya ingin punya nilai lebih. Saya ingin suatu hari nanti saya bisa berdiri tegak, bukan sebagai orang yang selalu disuruh-suruh, tapi sebagai manusia yang pantas untuk dihargai." Clarissa tertegun mendengar pengakuan itu. Ia menatap sisi wajah Arka yang diterangi cahaya ponsel. Di sana ia tidak lagi melihat seorang bawahan yang rendah. Ia melihat seorang pejuang tangguh yang sedang mendaki gunung nasib dengan tangan kosong.
Hati Clarissa bergetar hebat. Rasa kagum membuncah di dadanya, bercampur dengan perasaan sayang yang semakin dalam. Malam itu, di dalam kotak besi yang macet, Clarissa menyadari satu hal yang sangat penting. Ia tidak hanya menginginkan Arka sebagai penyelamat perusahaannya, ia juga sangat menghormatinya sebagai seorang lelaki. Tanpa sadar, kepala Clarissa terkulai lemas, bersandar dengan nyaman di bahu Arka yang kokoh. Namun, di saat suasana menjadi sangat intim, terdengar suara gesekan logam dari atas langit-langit lift. Suara gesekan logam di atas langit-langit lift semakin nyaring, diikuti oleh guncangan kecil yang membuat Clarissa semakin erat memeluk lengan Arka. Namun, itu bukan pertanda bahaya, melainkan tim penyelamat yang sedang berusaha membuka pintu dari luar. Cahaya lampu gedung yang remang-remang mulai menyeruak masuk saat pintu lift dipaksa terbuka secara manual oleh petugas keamanan. "Bu Clarissa, Mas Arka, kalian tidak apa-apa?" teriak salah satu petugas dengan wajah cemas. Arka segera berdiri dan membantu Clarissa bangkit. Saat mereka melangkah keluar dari lift, beberapa manajer dan staf senior yang masih berada di kantor berkumpul dengan wajah khawatir. Namun, pemandangan yang mereka lihat sungguh tidak terduga. Sang CEO yang biasanya selalu menjaga jarak, terlihat masih memegang erat ujung jas Arka dengan tangan yang gemetar. "Saya tidak apa-apa. Bubar semua, kembali ke tugas masing-masing atau pulang," perintah Clarissa dengan suara yang berusaha kembali tegas, meski sisa air mata masih terlihat di sudut matanya. Setelah kerumunan bubar, Clarissa mengajak Arka kembali ke ruangannya sebentar untuk menenangkan diri. Di dalam ruangan yang kini terasa lebih hangat, Clarissa duduk di kursi kebesarannya, sementara Arka berdiri sopan di hadapannya. Arka mulai melepas kancing jas biru gelap itu, dan meletakkannya dengan rapi di sandaran sofa. "Bu, tugas saya sebagai asisten dan penerjemah hari ini sepertinya sudah selesai. Terima kasih sudah meminjamkan baju ini. Saya akan kembali menjadi office boy besok pagi," ucap Arka dengan suara rendah, bersiap untuk pamit. Mendengar kata-kata itu, hati Clarissa terasa seperti disayat sembilu. Ia teringat bagaimana tadi pagi ia membentak Arka, menghina pekerjaannya, dan bahkan mengusirnya dari ruangan ini seolah-olah Arka hanyalah sampah yang mengganggu pemandangan. Penyesalan yang mendalam tiba-tiba menghantam dadanya dengan telak. "Arka, tunggu," panggil Clarissa. Suaranya bergetar. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati Arka. "Maafkan saya. Maaf karena selama setahun ini saya menutup mata. Maaf karena saya pernah merendahkanmu, padahal kamulah yang paling tulus menjaga saya melalui kopi dan catatan-catatan kuning itu." Arka terdiam, menatap Clarissa dengan lembut. "Saya tidak pernah menyimpan dendam, Bu. Tugas saya memang melayani, dan saya melakukannya dengan ikhlas." "Tidak, Arka. Kamu terlalu berharga untuk sekadar melayani kopi atau memegang tongkat pel. Saya telah melakukan kesalahan besar dengan menyia-nyiakan bakatmu." Air mata Clarissa akhirnya jatuh membasahi pipinya. Ia menangis menyesali kesombongannya. "Tolong, jangan kembali jadi office boy. Perusahaan ini, dan saya pribadi, sangat membutuhkanmu." Arka menarik napas panjang. Ia mengambil selembar tisu dan memberikannya kepada Clarissa. "Allah sudah mengatur jalan setiap manusia, Bu. Mungkin ini adalah cara Allah untuk membuka mata kita berdua. Saya akan tetap di sini, tapi bukan karena saya ingin jabatan, melainkan karena saya ingin melihat Valerius Group ini besar bersama orang-orang yang menghargai proses." Malam itu menjadi titik balik yang luar biasa. Clarissa bersumpah tidak akan pernah lagi menilai seseorang hanya dari seragamnya. Namun, di tengah suasana haru itu, ponsel Arka bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor internasional dengan kode negara Rusia. Natasha Volkov mengirimkan sebuah pesan singkat yang berisi lokasi hotel tempatnya menginap dan sebuah ajakan untuk bertemu secara pribadi malam ini juga. Clarissa yang tanpa sengaja melihat sekilas notifikasi di layar ponsel Arka, merasakan kembali gejolak cemburu yang membara. Pertarungan untuk mempertahankan Arka ternyata baru saja dimulai, bukan hanya di dunia bisnis, tapi juga di dalam hatinya sendiri. Clarissa mematung melihat notifikasi yang muncul di layar ponsel Arka. Nama Natasha Volkov terpampang jelas dengan pesan yang sangat berani. Rasa sesak kembali memenuhi dada Clarissa, namun kali ini ia berusaha menahan diri untuk tidak meledak seperti sebelumnya. Ia sadar,
Ia tidak punya hak secara hukum untuk melarang Arka, namun hatinya berteriak tidak rela. Arka menyadari perubahan raut wajah Clarissa. Ia meraih ponselnya, membaca pesan itu dengan tenang, lalu memasukkannya kembali ke dalam saku tanpa membalasnya. Ibu tidak perlu khawatir. Saya tahu batasan saya, ucap Arka seolah bisa membaca pikiran Clarissa yang sedang berkecamuk. Dia menawarkan sesuatu yang besar. Bukan begitu Arka? Tanya Clarissa dengan suara yang berusaha tetap tenang meski getir. Nikolai pasti ingin membawamu ke Moskow. Dengan kemampuanmu, mereka bisa memberimu posisi direktur, gaji ratusan juta, dan kehidupan yang jauh lebih layak daripada di sini. Arka terdiam sejenak. Ia berjalan menuju jendela kaca besar, menatap gemerlap lampu Jakarta yang seolah sedang berbisik tentang mimpi-mimpi besar. Tawaran itu memang ada, Bu. Nikolai bahkan sudah menjanjikan beasiswa penuh di Universitas Negeri Moskow untuk saya. Itu adalah mimpi yang selama ini saya anggap mustahil. Mendengar hal itu, bahu Clarissa merosot. Ia merasa kalah. Apa yang bisa ia berikan untuk menandingi tawaran sebesar itu? Valerius Group memang besar, tapi Rusia adalah panggung dunia. Lalu, kapan kamu akan berangkat? Tanya Clarissa lirih, hampir tidak terdengar. Arka berbalik, menatap Clarissa dengan tatapan yang sangat dalam. Ibu ingat catatan kuning yang saya tempel di cangkir kopi ibu setiap pagi. Saya melakukan itu bukan karena saya ingin kenaikan gaji atau jabatan. Saya melakukan itu karena saya ingin ibu tersenyum. Saya belajar bahasa Rusia bukan untuk melarikan diri, tapi untuk membuktikan bahwa anak yatim piatu yang bekerja sebagai office boy juga bisa menjadi pelindung bagi orang yang ia sayangi. Arka